Mereka yang di dalam Kristus sekarang tidak akan turut dihukum. Tidak ada penghukuman. Roma 8 ayat 1. Sebab mereka bukan berjalan menurut daging, tapi berjalan menurut roh. Itu kelanjutan nasnya, tapi tidak ada di Roma 8 ayat 1. Itulah kelanjutan nasnya, yaitu mereka yang tidak berjalan menurut daging, tapi berjalan menurut roh. Oh, haleluya. Maka Anda tidak turut dihukum bersama dengan dunia ini. Anda bisa renungkan, sang penghibur, dikatakan the comforter, akan datang. Tapi tugasnya adalah memarahi. Menurut Anda penghibur apa menghibur kok memarahi? Sesuatu hal yang kontras. Karena kalau Anda dikatakan, biarlah kita hibur ya, hiburlah dia, ya pasti dilus-lusin aja. Ya, jangan nangis nah. Baik-baiklah selalu. Kan gitu kan? Kalaupun nakal, janganlah nakal. Kan gitu kan? Itulah penghiburan menurut pemikiran kita. Tapi penghiburan di dalam Tuhan tidak demikian. Makanya selalu saya bilang, ini nggak zaman yang ngelus-ngelus pundak. Karena Roh Kudus datang bukan untuk mengelus-elus pundak. Dia datang untuk menghardik, mengkoreksi, meluruskan, mendisiplinkan. Dan itulah kasih. Oh, haleluya. Itulah kasih. Amin. Masih ada yang di sini butuh dilus-lus. Gimana kabarmu? Kalau mau pergi aja. Wah, ganas. Memang itulah. Balik-baliklah sini. Tapi jangan lakukan lagi. Seperti itu kan? Saya akan berdoa supaya Anda balik. Tapi jangan lakukan lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan ulangi untuk yang kedua kali. Ya, Anda bisa melihat penghibur Anda bukan tipe jenis seorang yang Anda pikir akan menghibur, mengelus-elus Anda. Anda berbuat semaunya, silahkan. Kalau sudah capek, datang tertutup. Paham? Anda masih punya pemikiran yang independen, bisa melakukan diri sendiri, silahkan. Kalau udah capek, datang. Betul? Simpel ya? Dan kalau udah capek, dengarkan. Ini penghiburan saya. Jangan ulang lagi. Jangan berbuat dosa. Nah, itulah penghiburan. Itulah Roh Kudus di dalam Anda. Saudara, dia bukan sedang datang kepada kanak-kanak playgroup atau PAUD. Dia datang kepada orang-orang yang menginginkan Roh Kudus. Maka dia akan datang untuk meluruskan, memimpin jalanmu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Praise the Lord. Jadi jangan pernah berpikir penghibur itu adalah seperti itu. Penghibur lain yang tidak benar adalah seperti kawan-kawannya Ayub, menyalahkan Ayub. Kau sih, kau, lu, itulah kalau, itulah. Apa kata Ayub? Kalian penghibur siaran. Kemudian datanglah penghibur yang sesungguhnya. Siapa namanya? Elihu. Lihat kata-kata penghiburan dia kepada Ayub yang sedang menderita. Ayub. Setelah 3 tadi dibilang, kalian penghibur siaran, pergi mereka. Datang Elihu. Lihat si penghibur. Ayub dan kalian bertiga. Kupikir kalian udah tua, punya hikmat. Makanya aku diam karena aku lebih muda dari kalian. Sekarang dengarkan aku. Ayub. Elihu penghibur. Itu baru penghibur yang benar. Benar. Anda harus berubah konsep Anda tentang penghiburan. Tapi jangan berarti Anda berpikir nanti kalau ada misalkan ada seorang saudari kita yang meninggal, kemudian gak boleh menangis. Bukan begitu. Kemudian Anda bisa suka-sukanya, ikuti dia atau bertobat karena masuk neraka kalian. Hai anggota keluarga. Jangan begitu, Anda akan diterbangkan. Itu kasar, itu tidak ramah, itu tidak sopan. Anda tidak punya hikmat di situ. Lihat kembali lagi. Lihat Elihu bagaimana dia menghibur Ayub. Sudah garuk-garuk, sudah kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan ternaknya. Elihu datang dengan Ayub. Persiapkanlah dirimu untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Dan suara itulah suara kecil. Dan jangan pernah berpikir bahwa suara itulah suara yang seperti yang Anda duga. Persiapkanlah dirimu untuk sesuatu yang tak terduga. Itulah orang bijaksana. Haleluya. Paham saudara?
persiapkanlah dirimu untuk sesuatu hal yang tak terduga. Karena Tuhan bukan rutinitas. Tuhan bukan liturgi. Tuhan tidak butuh nasihat manusia. Tuhan bergerak bukan mengikuti tradisi manusia. Tuhan bergerak oleh dirinya sendiri. Jadi persiapkanlah untuk sesuatu yang tak terduga. Haleluya. Karena Tuhan selalu bekerja dengan suatu cara yang misterius. Itulah Tuhan. Tidak terdeteksi, tidak terpantau, tidak terselami, tapi dia datang sebagai sang penghibur untuk menghardik, mendisiplinkan saya dan Anda. Amin. Supaya penghukuman yang seharusnya jatuh kepada atas orang fasik, jangan jatuh ke perkemahan Israel. Haleluya, praise the Lord. Karena Tuhan tidak pandang bulu. Siapapun yang melanggar firman-Nya, maka harus terkena hukuman. Amin. Tapi Tuhanlah Tuhan yang adil. Dialah sang penghibur juga. Dialah penolong kita. Dialah roh kebenaran. Praise the Lord. Ya, penghukuman atas orang fasik jangan sampai jatuh atas Anda dan saya. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi nantikanlah Dia. Dia yang selalu datang dengan cara yang tak terduga. Dengan cara yang tak terduga, dalam waktu yang tak terduga, maka siap sedialah. Seperti Matius 24 ayat 45 katakan, ketika Tuhan datang, amin, ketika Tuhan datang untuk memberi makanan pada waktunya, masih ingat Matius 24 ini? Maka pekerja-pekerja itu harus standby. Jangan terlihat tidur, jangan terlihat santai, jangan terlihat duduk-duduk, tapi terlihat bekerja. Amin. Ada harus waspada senantiasa. Dan yang Tuhan inginkan dengan janji Tuhan, aku akan kirim sang penghibur. Hai, haleluya. Dan diberitahukan kepada kita misteri akan kedatangan Dia. Diberitahukan kepada kita akan misteri akan penghukuman atas dunia ini. Diberitahukan kepada kita riwayat dari dunia yang berdosa dan orang-orang fasik yang menyangkal firman Tuhan. Apa yang akan menjadi akhir hidup mereka. Dan itulah misteri terbukanya kitab yang terbuka. Meterai-meterai yang dilepaskan. Amin. Sehingga Anda tahu bahwa kita hidup di masanya sang penghibur datang menyingkapkan misteri-misteri kebenaran. Mystery of truths yang tersembunyi di balik meterai-meterai tersebut, yang adalah ketujuh guru tersebut. Haleluya, praise the Lord. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengerjakan hal-hal ini. Hal yang gak terduga. Kalau Ia datang, Ia akan mengerjakan hal-hal ini. Memarahi dunia akan dosa, memarahi dunia akan kebenaran, dan menghardik dunia akan penghakiman. Dan sebelum dunia dihakimi, maka misteri penghakiman, pengumuman penghakiman diberitahukan. Dan bukan hanya pengumuman penghakiman diberitahukan, tapi juga pengumuman kedatangan Dia dan kepulangan mempelai wanita diberitahukan. Tidakkah menakjubkan apa yang Tuhan berikan? Sehingga Anda tahu akhir hidup Anda tahu akhir hidup dunia. Anda tahu akhir daripada perjalanan gandum, Anda tahu akhir dari perjalanan lalang dan kulit sekam. Amen. Anda bisa melihat dua sisi. Sehingga ketika Anda melihat dua sisi oleh penyingkapan meterai-meterai, maka Anda tahu kemana jalan yang harus saya tempuh. Jalan mana yang harus saya inginkan, kemana saya harus berpihak. Amen. Karena Anda tahu diperlihatkan keduanya. Yang satu menuju Yerusalem yang baru, yang satu menuju lautan api. Amin. Yang satu menuju pengangkatan, yang satu menuju Armageddon. Amin. Yang satu menuju tahta duduk bersama dengan Dia, yang satu menuju tempat penyiksaan. Amin. Yang satu duduk untuk menghakimi, yang satu duduk di depan para hakim. Ketika Anda melihat semuanya, jalan mana yang harus Anda tempuh, Anda tahu. Sehingga ketika Anda melihat, mendengar hal-hal yang semakin komplit dan detail dan diingatkan terus, apa alasan Anda untuk murtad? Apa alasanmu untuk dingin? Apa alasanmu untuk tidak mengasihi saudara dan saudarimu? Apa alasanmu untuk tidak taat pada firman Tuhan? Seharusnya tidak punya alasan. Tapi manusia dengan kedegilan hatinya senantiasa menginginkan kebinasaan dirinya. Tapi Anda adalah orang-orang yang menginginkan menuju kepada kemuliaan. Haleluya, praise the Lord. Lihat dua arah yang saya tunjukkan dan saya ingatkan kepada Anda. Namanya kesadaran oleh sesuatu yang membangunkan Anda, membuat Anda revival di sini. Revival artinya adalah menghidupkan apa yang sudah Anda miliki. Jika Anda adalah kelahiran surga, jika Anda adalah makhluk kekal, apa yang Anda miliki? Hidup kekal, sukacita kekal, kebahagiaan kekal, kekudusan ilahi, fellowship yang kekal. Apalagi yang bisa Anda sebutkan? Harta yang kekal. Oke? Itu yang dihidupkan dari Anda. Amin.
Dan Anda harus ekspresikan, tahu nggak aku makhluk yang kekal. Tanpa Anda memperkenalkan diri Anda, orang tahu bahwa Anda adalah datang dari sesuatu dunia yang tidak lazim. Datang dari suatu dunia yang orang tidak kenal dari mana dia berasal. Haleluya. Datang dari suatu dunia yang penuh dengan hal-hal yang baik, yang manis, yang saleh, yang suci, yang benar, yang lurus. Tidak ada yang bengkok-bengkok, tidak ada yang berbelok-belok. Amin. Seperti ular jalannya belok-belok. Itu yang diinginkan oleh banyak orang. Tapi Yohanes Pembaptis datang untuk meluruskan jalan. Dia datang, Brother Branham mengatakan, pesan di akhir zaman datang untuk meluruskan semua doktrin yang bengkok. Haleluya. Dan doktrin saya dulunya bengkok. Pemahaman saya dulunya bengkok. Pemahaman Anda pun dulunya belok-belok. Maka Tuhan kirimkan pesan untuk meluruskan semuanya. Itulah sang penghibur, roh kebenaran. Dan jika dia diam dalam Anda, dialah orientasi Anda, dialah prioritas Anda. Anda bahkan tidak percaya kepada dirimu sendiri. Betul? Percaya kepada Roh Kudus. Tuhan akan bawa kita untuk pada kondisi saya gak percaya dengan diriku sendiri. Selain percaya kepada Roh Kudus yang memimpin dan memenuhi saya. Haleluya. Penebusan seperti